Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadila Yunisa dengan NIM 21052011 dari jurusan Ilmu Sosial Politik. Baiklah, kali ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi salah satu tugas dari Ibu Yusnani Baktiar SH LL dengan mata kuliah Hukum Perdata. Saya mengambil judul tentang analisis yuridis tentang wasiat wajibah pada kasus kewarisan Islam anak luar kawin beda agama, studi kasus pertimbangan hakim putusan PTA Manado dengan nomor 009 garing PDT G 2015 garing PTA MMDO. Baiklah, yang pertama yaitu dasar hukum. Peraturan tentang kedudukan anak luar kawin diatur dalam KUHP Perdata dan Komplikasi Hukum Islam. Menurut KUHP Perdata, dalam hukum perdata, anak luar kawin yang dimaksudkan yakni anak luar kawin atau anak zina tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dan ketentuan tentang antara anak luar nikah sesuai menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Berdasarkan ketentuan komplikasi hukum Islam berlainan agama, sebagai penghalang untuk mendapatkan harta warisan, komplikasi hukum Islam tidak mengatur mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris beda agama. Namun, mengenai ketentuan bagian hak waris anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya, diatur dalam pasal 862 sampai 867 KUHP persyarat agar anak luar kawin dapat mewarisi ialah anak tersebut harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Dalam KUHP Perdata mengandung prinsip bahwa hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris yang berhak mewarisi. Lanjut, yang kedua yaitu bagian permasalahan. Pada kasus ini, duduk perkaranya bahwa pihak terkait yang bernama Al-Amin Tiyung atau sering disebut dengan Alek Tujun Shoshen sebagai pewaris pada mulanya beragama Kristen. Namun pada tanggal 21 Maret 1973, pewaris memeluk agama Islam sampai dengan akhir hayatnya. Sebelum memeluk agama Islam, pewaris pernah hidup bersama layaknya suami istri dengan seorang perempuan yang bernama Rit Kontahe yang merupakan tergugat satu. Namun, antara pewaris dan tergugat satu tidak pernah terikat hubungan suami istri yang sah karena antara tergugat satu dan pewaris tidak pernah menikah baik secara agama maupun secara hukum. Dari hubungannya dengan tergugat satu tersebut, pewaris dikaruniai 5 orang anak yang lahir dari hubungan luar kawin. Lalu setelah pewaris memeluk agama Islam, ia menikah secara sah dengan tergugat 2 yang bernama Amu Sabaya. Dan itu tercatat dalam KUA pada tanggal 7 April 1973. Sebelum menikah dengan tergugat 2, pewaris tidak mempunyai harta bawaan, sedangkan penggugat 2 mempunyai harta bawaan. Lalu setelah pewaris menikah dengan tergugat 2, kemudian pewaris dan tergugat 2 sama-sama berusaha. Kemudian antara pewaris dan tergugat 2 terjadi perceraian pada tanggal 13 Mei 1985. Sebagaimana dan itu tercatat dalam putusan Pengadilan Agama Manado. Setelah bercerai dengan tergugat 2, pewaris hidup bersama dengan tergugat 3, layaknya tergugat 3 layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan. Dari hubungan tersebut, pewaris dikaruniai seorang anak, yaitu tergugat 4.
Sejak bercerai dengan tergugat 2 sampai sekarang, semua harta bawaan antara pewaris dan tergugat 2 tidak pernah dibagi antara pewaris sebagai suami dan tergugat 2 sebagai istri. Sehingga sejak bercerai, semua harta tetap dikuasai oleh pewaris sampai meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1988. Sejak pewaris meninggal, semua harta tersebut selanjutnya dikuasai oleh anak-anak pewaris, yaitu tergugat 5, 6, dan 7. Berdasarkan perbuatan tergugat 5, 6, dan 7 yang menguasai harta-harta tersebut, itu merupakan perbuatan yang melawan hukum. Karena sebagian dari harta-harta tersebut merupakan bagian harta yang merupakan hak tergugat 2, harta-harta tersebut merupakan hak tergugat 2 sebagai ahli waris yang sah dari pewaris. Disebabkan mereka tidak lahir dari perkawinan yang sah, para penggugat beberapa kali berusaha secara kekeluargaan meminta agar para tergugat agar harta-harta tersebut diserahkan kepada para penggugat, namun para tergugat menolak menyerahkan harta-harta tersebut. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya para tergugat lainnya yang masih ada hubungan darah dengan pewaris tidak mendapatkan warisan keberatan dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Shio Moy, yaitu tergugat 1, sebagai kuasa hukum dari para tergugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Kota Manado dengan nomor 009-PDT G-2015-PTA MDO. Selanjutnya keputusan pengadilan. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kota Manado dengan nomor 009-PDT G-2015-PTA MDO dalam menentukan bagian waris pada anak luar kawin pada anak luar kawin dengan anak sah yang sama bagiannya dengan anak sah dan memberikan wasit wajibah pada anak luar kawin yang berbeda agama. Hal ini menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan lahirnya hak dan bagian waris anak luar kawin. Berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama yang pada amar putusannya tidak memberikan hak dan bagian waris kepada anak luar kawin beda agama. Namun, putusan Pengadilan Tinggi Agama Kota Manado dengan nomor 009-PDT-2015-PTA MDO ini mengakibatkan terbukanya peluang bagi orang tua yang memiliki anak luar kawin yang berbeda agama dengan anak-anaknya tetap dapat menjadikan anaknya sebagai ahli waris walaupun sebenarnya tidak sah dan melanggar ketentuan peraturan hukum waris dan menurut hukum Islam. Hal ini juga menyebabkan kebingungan dalam penerapan hukum yang dapat digunakan ketika terjadi permasalahan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang memiliki perbedaan agama. Berdasarkan komplikasi hukum Islam, pasal 186 menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hukum Islam menetapkan bahwa anak menepati garis kewarisan pertama dalam hal menerima waris dari orang tuanya. Mengenai anak luar kawin, sebagai anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan kerabat ayahnya. Nah, baiklah, sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Yang pertama, dalam menentukan ahli waris dan bagian haknya, serta memberikan wasiat wajibah pada anak keturunan yang terhalang mendapatkan warisan karena berbeda agama dari pewaris pada pertimbangan yang digunakan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kota Manado dengan nomor 009-PDT-2015-PTA MDO, yakni jurisprudensi putusan
Mahkamah Agung nomor 386 garing K garing AG kurang tepat karena bagian waris dari anak luar kawin sama besarnya dengan bagian anak sah walaupun anak luar kawin tersebut beragama Islam, akan tetapi hakim tidak mempertimbangkan status hukum anak keturunan dari pewaris yang merupakan anak luar kawin dari luar kawin. Akibat hukum pemberian wasiat wajibah pada anak luar kawin beda agama pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado dengan nomor 009 PDT garing 2015 garing PTA MDO, yaitu menimbulkan lahirnya hak dan bagian waris anak luar kawin. Selanjutnya, akibat hukum pemberian wasiat wajibah pada anak luar kawin beda agama, yaitu menimbulkan lahirnya hak dan bagian waris anak luar kawin berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama yang pada awalnya putusan tidak memberikan hak bagian waris pada anak luar kawin beda agama. Namun pada putusan pengadilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Manado, hakim memutuskan memberikan wasiat wajibah sebagai alternatif kepada anak luar kawin beda agama yang terhalang mendapatkan warisan karena perbedaan agama dari pewaris. Baiklah, hanya itu penjelasan dari presentasi saya. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.